Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita mengerjakan dan melakukan aktivitas kita hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, yang kita renungkan pada pagi hari ini, saya ambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11. Saya membaca ayat ini untuk kita semua. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal ini menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya ingin memberikan tema untuk kita pada pagi hari ini, yaitu kesukaan Natal yang sejati. Kesukaan Natal yang sejati. Kata kesukaan bisa berarti kegembiraan atau sukacita. Kesukaan, kegembiraan, dan sukacita yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Yesus dilahirkan di dunia, malaikat datang kepada para gembala-gembala di daerah itu. Malaikat datang kepada para gembala-gembala. Kenapa tidak datang kepada orang-orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi daripada gembala-gembala atau kepada seluruh bangsa? Tetapi ini malaikat datang kepada para gembala. Malaikat datang kepada para gembala bukan hanya sekedar melihat apa yang mereka lakukan, tetapi malaikat membawa suatu berita kesukaan bagi mereka, bahkan bagi bangsa-bangsa. Pada waktu itu adalah waktu sudah malam. Kalau sudah malam, yang namanya di padang pasti gelap. Dan para gembala-gembala itu menjaga ternak mereka. Dan tiba-tiba pada di mana malam kelahiran Tuhan Yesus, malaikat itu datang pada mereka dan mereka terkejut. Tidak terkejut saja, tetapi mereka takut. Itu sebabnya malaikat mengatakan kepada mereka, "Jangan takut." Karena malaikat ingin menyampaikan sesuatu yang baik bagi mereka, sesuatu yang berguna bagi mereka, sesuatu yang tentu akan mendatangkan sukacita bagi mereka. Bukan saja bagi mereka, tetapi bagi bangsa-bangsa. Pertama kali malaikat memberitakan Injil atau memberitakan tentang kelahiran Yesus ini kepada para gembala-gembala. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesukaan Natal yang sejati, berita Natal yang sejati, sukacita, great joy, sukacita yang besar, yang nantinya
akan diperoleh, akan diterima oleh para gembala-gembala itu. Apa itu? Berita tentang apa itu? Ayat 11. Kita lihat ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Isi berita yang disampaikan oleh para malaikat itu adalah kelahiran seorang juru selamat. Di sini dikatakan yaitu Kristus. Dia adalah Kristus. Dalam bahasa Yunaninya Kristos. Bahkan pada waktu malaikat datang kepada Maria sebelum dia mengandung, malaikat mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dan diberitahukan kepada Maria supaya Maria setelah anak itu lahir, anak itu diberikan nama Yesus, yang sering kita sebut Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Seorang yang membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dia tidak hanya manusia seutuhnya, tetapi di sini disebutkan juga dia adalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, 17 dan 18. Di sana mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Anak Tunggal Allah, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Dia datang ke dalam dunia ini bukan hanya datang kepada suku Israel. Dia bukan membawa keselamatan bagi bangsa Israel saja, tetapi bagi seluruh dunia. Berita kesukaan ini nyata bagi para gembala-gembala. Setelah mereka mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka, dan mereka menuruti apa yang diperintahkan malaikat kepada mereka untuk melihat, mencari anak yang telah lahir itu. Dan mereka menemukannya. Dan persis seperti apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka, dan benar itu adalah Kristus. Dan mereka bertemu dengan Maria dan Yusuf di sebuah kandang, dan mereka memperhatikan anak itu dan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Berita yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka benar adanya. Itu yang membawa mereka senang dan memuji-muji Tuhan karena apa yang disampaikan malaikat itu benar adanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kesukaan Natal yang sejati. Kesukaan Natal yang sejati bukan karena Anda mendapatkan hadiah Natal yang istimewa. Kesukaan Natal yang sejati bukan berarti saudara mendapatkan banyak undangan khotbah Natal. Kesukaan Natal yang sejati bukan karena ada kesempatan saudara bertemu dengan keluarga saudara,
Mungkin Anda bertemu dengan seseorang yang istimewa dalam hidup saudara pada masa Natal. Atau mungkin saudara mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari sebelumnya di masa Natal. Bukan itu. Bukan hanya itu yang menjadi berita kesukaan bagi Anda dan saya. Tetapi berita kesukaan yang sesungguhnya adalah di mana Anda telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Artinya saudara sudah diselamatkan. Karena Yesus Kristus adalah juru selamat. Bagi siapa? Bagi dunia ini, bagi saudara. Ini yang dikatakan sukacita yang sejati. Apabila saudara diselamatkan, apabila saudara percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan apabila saudara sudah diperdamaikan dengan Allah. Ini sukacita yang sesungguhnya, yang seharusnya dirasakan, yang seharusnya dimiliki setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan setiap orang yang merayakan perayaan Natal. Kalau saja saudara rayakan hanya karena saudara dipercayakan menjadi ketua dan akan memberikan pujian dan lain sebagainya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguhnya sukacita Natal yang sedih adalah apabila Yesus lahir bagi saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus terus bersukacita. Kita harus senantiasa bersukacita apapun problem hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi. Saat ini, bulan ini, di gereja mana-mana sudah ramai merayakan Natal. Bahkan kita mendengar ada berita yang menyedihkan bagi kita sebagai orang Kristen, bahwa pada tanggal 24 atau 25 ada PPKM yang tentunya membatasi waktu kita untuk merayakan perayaan Natal dan membuat kita mungkin tidak bersama-sama untuk merayakan perayaan Natal. Ini mungkin masalah. Tetapi di tengah-tengah COVID-19 ini, kita jangan sampai sukacitanya hilang. Jangan sampai semangat Natal kita padam. Yang walaupun masa-masa sulit sekarang ini untuk kita bersama-sama merayakan Natal, menyambut Natal itu, kita tetap bersukacita. Biarlah sukacita dan damai Natal itu terus menguasai hati kita, supaya kita menikmati penyembahan kita kepada Tuhan, menikmati pelayanan kita kepada Tuhan, bahkan kita dapat menikmati peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus bagi kita semua. Kiranya di tahun ini kita dapat merasakan sukacita Natal itu di dalam hati kita semua. Demikian
Demikian renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.